Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di tempat lain, Suilong dan semua orang yang ada di dalam ruang pertemuan sebelumnya, bergerak mengumpulkan para petinggi klan yang masih setia pada klan Yuan, dan mereka yang masih berada di posisi abu-abu. Di istana utama kota Gulu, Yuan Liu yang menyamar sebagai pelayan istana, terus bergerak memasuki kawasan itu dengan kesal. Benar-benar menjengkelkan, batinnya melihat beberapa prajurit klan Yin berjaga di tempat itu. Tidak lama kemudian, Yuan Liu akhirnya tiba di depan pintu kediaman pemimpin kota tersebut. "Pelayan, ini sudah sangat malam, mohon untuk tidak mengganggu yang mulia," ucap prajurit yang berjaga. "Ini aku," ucap Yuan Liu sambil menunjukkan lencana klan pada prajurit yang berjaga tersebut. "Pu Putri, maaf tidak mengenali Anda." Sambil mempersilakan Yuan Liu memasuki ruangan. "Terima kasih." Lalu memasuki ruangan itu dengan tenang. Di dalam ruangan, Yuan Liu terus bergerak hingga tiba di depan pintu kamar sang kaisar. "Ayah, Liu ingin bertemu," ucapnya sambil mengetuk pintu ruangan dengan lembut. Tanpa ada jawaban, tiba-tiba saja pintu kamar istana terbuka. "Liu, masuklah," suara serak berbicara dari dalam. Dengan tenang, Yuan Liu lalu memasuki ruangan itu, menemui sosok yang sedang duduk berkultivasi dengan tenang. "Ayah, maaf mengganggu," ucapnya pelan, sambil menempati kursi yang tersedia. "Bicaralah." "Ayah, aku telah bertemu dengan seseorang yang bersedia membantu kita," ucap Yuan Liu dengan serius. "Liu, jangan bercanda. Bisa bertahan hingga saat ini saja sudah cukup. Apakah kamu akan membuat kota ini tenggelam dalam murka mereka?" Dengan nada kesal, Yuan Liu terdiam, menatap sosok yang ada di hadapannya dengan sedih. "Ayah, aku bukan gadis kecil lagi. Jika aku tahu ini tidak pasti, aku tidak akan pernah membicarakannya." Sosok paruh baya itu menggelengkan kepalanya. "Liu, kamu terlalu muda dan pemarah. Ayah tahu kamu sudah sangat jengah dengan tindakan mereka. Namun apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya dengan matang?" Sambil membuka matanya, menatap Yuan Liu dengan tajam. "Ayah sudah memikirkan hal itu. Liu, kota Gulu adalah satu-satunya kota terdekat dengan Gunung Langit Yin. Selain itu, ada banyak nyawa di kota ini. Apakah kamu tahu maksud ayah?" "Aku tahu ayah, tapi sampai kapan kita akan seperti ini? Apakah kita akan menunggu hingga mereka berani menampar kita di tempat umum dengan terang-terangan, dengan mata berkaca-kaca?" "Liu, jangankan melakukan perlawanan, untuk membangun kekuatan saja kita sudah kesulitan," ucap sosok itu mendesah panjang. "Ayah, kita memang sudah tidak mampu membangun kekuatan, namun kita dapat meminjam kekuatan lain, dan aku sudah bertemu dengan sosok itu." "Liu, kamu terlalu muda dan naif. Kota Gulu adalah kota kecil yang sedang menuju ambang kehancuran. Siapa yang begitu peduli dengan hal itu? Ada ayah." "Liu, jangan naif kamu. Kepedulian orang asing, itu karena mereka memiliki alasan tertentu dan yang pastinya demi keuntungan mereka sendiri." Ucapnya memotong kata-kata Yuan Liu dengan tegas. "Ayah, setiap orang yang bekerja pasti ingin mendapatkan upah, dan tentu saja dia menginginkan sesuatu. Untuk mendapatkan bantuannya, aku telah menawarkan pusaka klan," ucap Yuan Liu dengan serius. "Apa? Menawarkan mereka dengan pusaka klan? Kamu benar-benar," dengan wajah lesal. "Lalu di mana kepedulian ayah yang ingin melindungi kota dan orang-orang yang ada di dalamnya? Jika hanya karena pusaka klan yang tidak bisa kita gunakan, aku berikan pada orang lain. Ayah, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Aku tahu aku tidak akan pernah mampu meyakinkan ayah, tetapi aku punya satu permintaan, dan mungkin ini adalah permintaan terakhirku.
Aku ingin ayah bertemu dengan sosok itu, ucapnya dengan serius. Membuat sosok paruh baya itu terdiam. Tiba-tiba ruangan itu menjadi hening, dengan kedua sosok yang kini saling menahan diri untuk berbicara. Yuan Liu terdiam karena dia telah menyampaikan tujuan kedatangannya, sedangkan sosok paruh baya itu terdiam untuk membuat keputusan. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya sosok itu menganggukkan kepala. Baik, ucapnya pelan. Terima kasih ayah. Besok malam, datang ke istana kediamanku, ucap Yuan Liu dengan wajah serius. Baiklah, jawab sosok itu dengan tenang. Terima kasih ayah. Liu undur diri, ucapnya sambil mengeluarkan satu botol minuman yang dia peroleh dari King Ruo sebelumnya. Ayah, ini adalah minuman terbaik. Semoga ayah menyukainya, sambil meletakkan minuman itu di atas meja, lalu meninggalkan ruangan. Setelah Yuan Liu pergi, ruangan itu kembali menjadi hening dengan sosok pria paruh baya yang hanya bisa menggelengkan kepala. Liu, kamu benar-benar membuatku pusing, ucapnya pelan sambil meraih minuman yang ditinggalkan oleh Yuan Liu di atas meja, lalu meneguk minuman itu langsung dari botolnya. Apa? Dengan mata terbelalak, menatap botol minuman yang ada di tangannya dengan gembira. Ini benar-benar minuman terbaik. Liu, terima kasih, ucapnya lalu menuangkan minuman itu pada gelas, dan menikmatinya dengan santai. Hampir saja, ucapnya, menyesap minumannya perlahan dengan mata berbinar-binar senang. Di tempat lain, Yuan Liu terus bergerak meninggalkan istana kediaman sang kaisar dengan perasaan senang. Semoga yang lain juga berhasil, ucapnya sambil terus bergerak kembali menuju kediamannya. Di tempat lain, sepanjang malam King Ruo beristirahat di dalam ruangannya dengan tenang. Menjelang pagi, King Ruo lalu menghentikan kultivasinya saat merasakan ada seorang sedang bergerak mendekati ruangan. Penguasa, ucap Mai Xian dan Mai Chao yang sedang berjaga di dalam ruangan itu membangunkannya. Aku juga merasakannya, ucap King Ruo sambil berdiri dengan tenang. Tidak lama kemudian pintu kamar itu pun diketuk. Tuan muda, aku Ludan, ucapnya dari balik pintu memperkenalkan diri. Dengan tenang Mai Xian lalu membuka pintu tersebut dan mempersilakan memasuki ruangan. Terima kasih tuan. Menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu menemui King Ruo yang ada di dalam ruangan. Silakan jenderal, ucap King Ruo. Mempersilahkan Ludan menempati kursi yang tersedia. Terima kasih tuan muda. Sambil menempati kursi yang ada di hadapannya. Setelah menempati kursi yang tersedia, Ludan lalu menyampaikan tujuan kedatangannya. Tuan muda, ini mengenai pertemuan yang akan kita lakukan. Kami telah berhasil menghubungi para pemimpin klan dan mereka yang masih setia pada klan Yuan, namun dari kalangan abu-abu, mereka tidak terlalu menanggapi dan menganggap remeh hal ini. Apakah pertemuan ini tetap bisa dilakukan? Tidak masalah, yang penting semua orang yang masih mencintai kota ini datang dalam pertemuan. Lalu bagaimana dengan Kaisar? Tuan Putri mengatakan bahwa Yang Mulia Kaisar Yuan Sui juga bersedia. Baiklah, aku rasa itu sudah cukup, ucap King Ruo dengan tenang. Jika demikian, apakah ada perintah selanjutnya tuan? Tanya Ludan dengan hormat. King Ruo menggelengkan kepalanya. Pastikan bahwa pertemuan ini benar-benar aman. Baik, mengenai pertemuan, kami akan memanggil tuan muda jika semua orang sudah siap. Baik, jawab King Ruo. Setelah berbincang-bincang, Ludan lalu meninggalkan ruangan tersebut. Mai Xian, Mai Chao, aku ada sedikit urusan. Jika ada yang datang mencariku, katakan aku sedang tidak ingin diganggu. Baik penguasa. Setelah berkata-kata, King Ruo lalu keluar dari ruangan itu. Setelah King Ruo pergi, Mai Xian dan Mai Chao juga ikut keluar dari dalam ruangan, lalu berjaga di depan pintu kamar tersebut. Di tempat lain, sosok King Ruo terus bergerak, menyelinap dari tempat ke tempat lain, sambil memeriksa kawasan istana terlarang kediaman Yuan Liu tersebut dengan seksama, hingga akhirnya tiba di gerbang benteng istana. Sosoknya menembus perisai perlindungan yang menutup kawasan tersebut, lalu muncul di luar kawasan istana.
Sepertinya tempat ini benar-benar aman. Batinnya lalu bergerak menuju kawasan kota. Dengan santai, King Ruo lalu melangkahkan kakinya menikmati suasana kota tersebut dengan tenang. Sambil menikmati suasana pagi kota itu, King Ruo juga mengabari Jin Kong untuk menemuinya di kota itu. Di tempat lain, di sebuah istana megah yang berada di atas awan, duduk sosok berwajah muda dengan rambut putih tergerai, menikmati suasana pagi itu sambil menikmati minumannya dengan santai. Minuman ini benar-benar nikmat. Tapi sayang aku tidak memiliki lebih, batinnya tersenyum kecut. Tiba-tiba cincin penyimpanannya bergetar. Tuan muda King Ruo, ini kebetulan sekali. Ucapnya kegirangan, lalu memanggil pelayan pribadinya. Nalantu, aku ada sedikit urusan. Jika ada yang ingin menemuiku, katakan aku sedang tidak ingin diganggu. Baik ketua, ucap Nalantu dengan hormat. Setelah berkata-kata, Jin Kong lalu meninggalkan kawasan itu. Sus, sus. Sosoknya bergerak menembus awan seperti kilatan cahaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ketua terlihat begitu gembira? Ucap Nalantu dengan heran, lalu berjaga di tempat itu. Kota Gulu. King Ruo terus bergerak memeriksa kawasan pusat kota. Setelah bergerak sepanjang waktu, menjelang sore King Ruo lalu berhenti di sebuah restoran mewah yang dijaga oleh para pendekar semi-abadi tingkat 5. Benar-benar kota yang sangat kuat. Bahkan sosok semi-abadi di tingkat 3 hingga tingkat 5 tak terhitung jumlahnya. Wilayah kuno terlarang benar-benar luar biasa, bantinya sambil memasuki restoran tersebut. Selamat datang di restoran kota Gulu, Tuan, ucap pelayan menyambut kedatangannya dengan hormat. Nona, aku ingin ruangan khusus dengan makanan dan minuman terbaik, ucap King Ruo dengan ramah. Baik, tapi lakukan pembayaran terlebih dahulu Tuan, jawab pelayan tersebut dengan ragu saat melihat tampilan King Ruo yang begitu sederhana, namun memesan tempat yang menurut mereka di luar jangkauannya. Tidak hanya pelayan tersebut, namun beberapa pengunjung yang juga berada di tempat itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Benar-benar mempermalukan diri sendiri, ucapnya pelan, menatap King Ruo dengan kasihan. Aku bahkan belum menikmatinya, ucap King Ruo dengan ragu. Tapi Tuan, aku mengerti, ucap King Ruo sambil menanyakan jumlah yang harus dibayar. 5.500.000 Tuan. King Ruo menganggukkan kepalanya dengan santai, lalu memberikan cincin penyimpanan tingkat raja yang berisi sejumlah biaya yang disebutkan. Mohon diperiksa, ucapnya dengan santai. Ini cukup Tuan, ucap pelayan tersebut dengan hormat, lalu membawa King Ruo menuju ruangannya. Dari jauh beberapa pasang mata mengawasi King Ruo dengan seksama. Ternyata dia benar-benar pemuda kaya, benar-benar penampilannya telah menipu kita. Aku dapat menarik kesimpulan, dia pasti bukan dari kawasan gerbang es hitam. Aku rasa juga demikian, karena di kawasan ini, seseorang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan selalu menonjolkan dirinya terutama dengan pakaian yang digunakan. Mengenai hal ini, apakah saudara punya ide? Dengan senyum yang aneh, saudara benar, pemuda tersebut adalah gudang uang yang harus kita manfaatkan dengan maksimal, ucap pemuda tersebut dengan gembira. Di meja lain, beberapa pemuda yang sebelumnya menatap King Ruo dengan kasihan hanya bisa tersenyum kecut. Ternyata dia lebih kaya dari kita, ucapnya pelan, menatap sosok King Ruo yang menghilang dari ruangan itu. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak mengikuti pelayan yang mengarahkannya menuju ruangan yang dia pesan dengan tenang. Di depannya, gadis pelayan tersebut terus melangkahkan kakinya dengan perasaan tidak nyaman, terutama tindakannya yang hampir mempermalukan King Ruo. Setelah terus bergerak, mereka akhirnya tiba di lantai 3, di sebuah ruangan tertutup yang cukup luas. Silakan Tuan, makanan dan minumannya akan menyusul, ucap pelayan tersebut dengan hormat. Baiklah, jawab King Ruo sambil memasuki ruangan tersebut dengan santai. Di dalam ruangan, King Ruo lalu menempati kursi yang tersedia, sambil menikmati suasana sore kota itu dengan santai. Sosok King Ling dan King Yong Jun muncul di tempat itu. Ayah, sekarang kita berada di mana? Tanya King Yong Jun dengan heran,
sambil mengarahkan pandangannya melihat suasana sore kota tersebut dengan takjub. Saat ini kita ada di kota Gulu, tempat yang paling dekat dengan Gunung Langit Yin. Jun-er, apa yang kamu pahami dari kota ini? Kim Yong-jun terdiam sesaat, mengamati suasana sore kota Gulu dengan seksama. Ayah, ini adalah kota yang luar biasa. Tempatnya begitu nyaman dengan aura yang menenangkan. Selain itu para kultivator semi-abadi tingkat dasar hingga tingkat 3 seperti para kultivator tingkat rendah. Dan yang lebih mengagumkan dari kota ini adalah, tempatnya tidak seperti kawasan gerbang es hitam yang biasanya gelap dan dingin. King Ruo tersenyum bangga, sambil mengusap rambut King Yong-jun dengan lembut. Jun-er, kota ini memiliki sumber daya yang luar biasa. Sama seperti Gunung Langit Pingxie, dan kota-kota yang ada di kawasan gerbang es hitam lainnya. Kota-kota yang ada di kawasan gerbang es hitam bukanlah kota dingin dan gelap, namun kota hidup yang terang dan nyaman. Jika demikian apa yang kamu pahami mengenai hal ini? Sambil menatap King Ling yang duduk di sisinya dengan lembut. Ini seperti pembicaraan kita sebelumnya ayah. Oh, apa itu? Tanya King Ruo. Sumber daya, jawabnya pelan. Benar, dengan sumber daya yang berlimpah, kita tidak hanya dapat membangun kekuatan, namun kita juga dapat membangun kota yang indah, nyaman dan megah, ucap King Ruo menjelaskan. Ternyata tempat yang terlihat buruk ini menyimpan rahasia yang begitu luar biasa, ucapnya pelan, dan menyadari alasan mengapa para dewa kuno tidak ingin meninggalkan kawasan itu. Benar, jadi jangan memberikan penilaian buruk pada sesuatu yang belum kita ketahui, ucap King Ruo dengan lembut. Baik ayah, Jun-er mengerti. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang santai tiba-tiba pintu ruangan diketuk. Masuklah, ucap King Ruo sambil melepaskan perisai ilusi yang melindungi sosok King Ling dan King Yong-jun. Tidak lama kemudian beberapa pelayan memasuki ruangan sambil membawakan makanan dan minuman yang telah dipesannya. Setelah menata makanan dan minuman tersebut, para pelayan itu lalu meninggalkan ruangan. Dengan seketika aroma makanan itu memenuhi ruangan. Jun-er, apakah kamu tidak lapar? Tanya King Ruo menatap King Yong-jun yang terdiam. Ayah, sebenarnya aku sudah tidak sabar, ucapnya tersenyum kecut, membuat King Ruo dan King Ling terkekeh kecil. Mari kita nikmati, ucap King Ruo. Baik ayah. Dengan penuh semangat, Jun-er, ucap King Ling sambil memberikan makan dan melayani King Ruo dan King Ling dengan penuh kehangatan. Di dalam ruangan khusus restoran tersebut, setelah selesai menikmati makanannya, mereka lalu menikmati sore itu dengan berbincang-bincang santai. Apa rencana kakak selanjutnya? Tanya King Ling dengan lembut, sambil menuangkan minuman pada gelas, lalu memberikan pada King Ruo. Pertama membicarakan rencana serta menyusun kekuatan di kota ini, jawab King Ruo sambil menjelaskan kerjasamanya dengan Jin Kong, ketua klan Jin. Ini akan memerlukan waktu yang cukup lama, ucap King Ling. Jika mereka sudah siap itu tidak akan lama, ucap King Ruo, sambil menyesap minumannya dengan santai. Ayah, dengan kekuatan kakek buyut Xiong Mao Tian, dan kakek guru Seng Huo Xuanjia dan Seng Huo Chongming. Mengapa tidak ayah rebut saja kota ini, lalu melakukan penyerangan? Dengan pasukan bantuan yang ayah miliki saat ini aku yakin ayah sudah mampu menaklukkan Gunung Yin, ucap King Yong-jun menimpali. Jun-er, apapun urusannya, sebelum bertindak berpikirlah terlebih dahulu, karena pertimbangan yang matang akan memberikan hasil yang lebih baik daripada tindakan tanpa basa-basi, yang justru akan membawa kerugian yang lebih besar. Jawab King Ling menasehati. Baik ibu. Jun-er, setiap rencana yang kita bicarakan memang tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, namun setidaknya rencana yang telah kita siapkan akan mengarahkan kita agar tidak terlalu jauh keluar dari tujuan kita, ucap King Ruo menasehati. Baik ayah, ucapnya sambil menyimak pembicaraan tersebut dengan tenang. Itu berarti kakak masih ingin membangun kekuatan di kawasan ini? Tanya King Ling. King Ruo menganggukkan kepalanya. Di kawasan yang begitu luar biasa ini, membangun kekuatan pasukan bukanlah hal yang sulit. Sambil menyesap minumannya dengan santai.
Setelah berada sepanjang waktu di tempat itu, menjelang malam, King Ruo lalu meminta King Ling dan King Yong Jun kembali ke dalam dunia jiwa. Jun terus awasi perkembangan tetua Si Pian, Bibi Luo Jiaolai, dan kakek Feng, ucap King Ruo. Baik ayah. Lalu kembali ke dalam dunia jiwa. Setelah King Ling dan King Yong Jun kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu membersihkan aura mereka dari tempat itu lalu duduk dengan tenang. Semoga pembicaraan ini berjalan dengan lancar, ucapnya pelan sambil mengeluarkan ketujuh pecahan cincin giok hijau sang penguasa dari dalam cincin penyimpanannya. Semoga cincin giok hijau dapat menaikkan tingkat kultivasi dengan cepat, serta dapat melawan iblis hati, batinnya dengan tatapan menerawang. Setelah berpikir cukup lama, King Ruo lalu memanggil pelayan untuk membersihkan ruangan tersebut. Dalam waktu singkat, 3 pelayan memasuki ruangan dan langsung mengemas semua peralatan makan yang telah digunakan. Tuan muda ini sepertinya begitu kelaparan, ucap pelayan tersebut berbicara pada rombongannya melalui telepati sambil bekerja. Aku rasa demikian. Selain itu, makanan di restoran kita memang enak, ucap yang lain menimpali, sambil tersenyum ramah pada King Ruo. Setelah selesai mengemas semua peralatan makan yang telah digunakan tersebut, ketiga pelayan itu lalu undur diri. Apakah ada lagi tuan? Tanya pelayan tersebut dengan hormat. Jika ada seseorang yang mencariku, arahkan saja untuk datang ke tempat ini, ucap King Ruo. Baik tuan, lalu bergerak meninggalkan ruangan. Setelah ketiga pelayan itu pergi, King Ruo lalu mengeluarkan minuman dari dalam cincin penyimpanannya, lalu menikmati minuman ini dengan santai. Tidak lama kemudian, tiba-tiba King Ruo merasakan beberapa aura bergerak mendekati ruangannya. Apakah Jin Kong membawa banyak orang? Bantinnya heran. Tuan muda, ada yang ingin bertemu dengan Anda, ucap pelayan dari balik pintu dengan hormat. Baik, masuk saja, ucap King Ruo dengan ramah. Tidak lama kemudian pintu terbuka, bersamaan dengan masuknya 5 pemuda yang sebelumnya berada di lantai dasar restoran, menatap King Ruo dengan ramah. Saudara, ucapnya berbahasa basi lalu menutup pintu tersebut dan duduk pada kursi yang tersedia dengan santai. King Ruo yang tidak mengenal para pemuda tersebut hanya tersenyum dan menganggukkan kepala. Sepertinya ini minuman yang enak, ucap salah satu pemuda sambil meraih botol minuman yang ada di atas meja lalu meneguknya begitu saja. Oh langit, ini minuman terenak yang pernah ada. Saudara, apakah masih ada lagi? Menatap King Ruo dengan gembira. King Ruo yang tidak ingin menjawab pertanyaan pemuda tersebut hanya menggelengkan kepalanya, menatap wajah pemuda tersebut yang tiba-tiba memerah. Apakah kamu tuli? King Ruo yang tidak menyangka reaksi pemuda tersebut hanya menggelengkan kepalanya. Jika demikian, pesan lagi. Aku suka minuman ini, ucapnya berbicara dengan kasar, sambil menuangkan minuman, lalu memberikannya pada rombongannya. Saudara, aku tidak menyangka jika restoran memiliki minuman senikmat ini. Benar-benar minuman yang luar biasa. Sambil menyesap minuman itu dengan perlahan. Pelayan, ucap seorang pemuda memanggil pelayan yang berjaga tidak jauh dari ruangan itu. Dalam waktu singkat, seorang pelayan yang memasuki ruangan. Ada apa tuan muda? Dengan sikap hormat, kami mau minuman terbaik restoran ini, ucap pemuda tersebut dengan santai. Baik tuan, untuk beberapa banyak. Karena kami ada berlima, 50 botol, jawabnya dengan penuh semangat. Baik tuan muda, ucap pelayan itu dengan penuh semangat. Oh, untuk biayanya, saudara kami yang akan membayarnya, menunjuk King Ruo yang masih terdiam di tempatnya dengan tenang. Baik tuan, mohon bersabar, ucapnya lalu keluar dari dalam ruangan itu. Melihat King Ruo yang diam dan tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan, membuat mereka semakin yakin bahwa mereka dapat menindasnya. Ternyata ide saudara pada tuan muda ini benar-benar membawa hasil yang luar biasa. Akhirnya kita bisa minum minuman yang nikmat ini, ucapnya menyesap minumannya dengan santai. Tuan-tuan, jika aku boleh tahu dengan siapa aku berbicara? Tanya King Ruo tiba-tiba. Oh, kami lupa memperkenalkan diri. Tapi sebelum itu,
kami juga ingin tahu dengan siapa kami berbicara. Menatap King Ruo dengan menyeringai. King Ruo menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak tahu sopan santun. Memasuki ruangan dan mengganggu ketenangan orang lain, kalian bahkan tidak menjawab pertanyaanku. Ucap King Ruo dengan tatapan dingin, membuat para pemuda itu tampak terkejut. Oh, ternyata dia mulai melakukan perlawanan. Lalu tertawa terbahak-bahak. Nak, apakah kamu tidak dapat mengukur kekuatan diri sendiri? Seseorang pemuda ikut berbicara. Sebelumnya aku ingin membiarkan kalian pergi, tapi tidak kali ini. Ucap King Ruo dengan tajam. Membiarkan kami pergi. Nak, apakah kamu tidak berpikir terlalu jauh? Jika kamu ingin selamat dan bisa pergi dari tempat ini, maka penuhi keinginan kami. Ucap pemuda yang mengambil minuman King Ruo sebelumnya tertawa terbahak-bahak. Tertawalah, karena setelah ini kalian tidak akan pernah bisa tertawa lagi. Ucap King Ruo dengan tatapan dingin, membuat para pemuda itu semakin terpingkal-pingkal. Pada saat para pemuda itu sedang tertawa, tiba-tiba dua aura mendekati ruangan itu. Tuan, seseorang ingin bertemu dengan Anda, ucap pelayan berbicara dari balik pintu dengan hormat. Masuklah, ucap King Ruo dengan tenang. Tidak lama kemudian sosok muda dengan rambut hitam tergerai memasuki ruangan. Tuan muda King Ruo, apa yang terjadi? Tanya sosok itu sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Kata-kata sosok berwajah muda dengan rambut hitam panjang tergerai tersebut membuat para pemuda itu tampak terkejut. Ketua Jin Kong, maaf dengan suasananya, ucap King Ruo menyapa sosok yang menyamar itu, membuat para pemuda tersebut tanpa sadar bergerak mundur hingga beberapa langkah. Seorang King dan ketua klan Jin, ucap para pemuda tersebut membatin. Benar, mereka sangat berani. Membatin, menatap King Ruo dan Jin Kong dengan waspada. Tuan muda, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Jin Kong sekali lagi mengulangi pertanyaannya, sambil mengubah tampilannya dengan warna rambutnya yang kini telah memutih. King Ruo mendesah panjang. Ketua, aku juga tidak tahu. Tiba-tiba saja mereka memasuki ruangan dan mereka mengganggu ketenanganku. Oh, aku mengerti, sambil mengarahkan pandangannya pada kelima pemuda yang ada di hadapannya. Kalian benar-benar menyentuh orang yang salah, sambil menggelengkan kepalanya. Kata-kata Jin Kong menyadarkan para pemuda tersebut dari sikap King Ruo yang sebelumnya tidak gentar sedikitpun. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Berbicara pada rombongannya melalui telepati. Kita benar-benar memasuki kandang singa. Kita benar-benar tidak memiliki harapan. Dengan wajah yang kini mulai memucat. Saat ini kita hanya berharap dia membuat keributan di tempat ini, ucap pemuda yang lain. Maksud saudara, klan King dilarang berada di kawasan gerbang hitam, dan ketua klan Jin ini juga, karena berada di wilayah klan Yin. Saudara benar, ucap pemuda yang lain yang kini merasa memiliki harapan. Tuan muda, hal apa saja yang telah mereka lakukan? Tanya Jin Kong. Mereka memasuki ruangan tanpa diundang, lalu meminum arak pribadiku begitu saja, mengancam dan memerasku dengan memesan minuman terbaik dari tempat ini, jawab King Ruo dengan santai. Maksud tuan muda arak itu? Benar, mereka mengira minuman itu milik restoran ini. Jawab King Ruo santai. Jin Kong mengalihkan pandangannya, menatap kelima pemuda itu dengan tajam. Kalian benar-benar bodoh. Itu adalah minuman para penguasa. Aku yang merupakan sekutunya bahkan hanya mendapat 1 botol saja, dan kalian bahkan berani merampasnya. Berbicara melalui telepati, membuat pemuda tersebut terdiam. Jadi minuman itu bukan minuman restoran ini. Tentu saja bukan. Mana ada restoran dapat meracik arak dari 3-4 jenis buah abadi yang berbeda. Kalian benar-benar mencari mati. Kata-kata Jin Kong membuat kelima pemuda itu bergidik ngeri. Walaupun aku tidak memerlukannya lagi, tetapi aku tetap ingin kalian mengeluarkannya, ucap King Ruo dengan tatapan dingin. Tuan, ucap para pemuda tersebut sambil berusaha untuk tetap tenang. Aku bukan tuan kalian. Lakukan sekarang juga, ucap King Ruo dengan dingin.
Tapi bagaimana cara kami melakukannya? Gorok leher kalian, atau robek perut kalian itu. Sambil melempar pisau hitam pada pemuda tersebut. Tidak hanya pemuda itu yang bergidik, bahkan Jin Kong yang merupakan sosok abadi juga merasa ngeri. Benar-benar kejam batinnya. Tiba-tiba kelima pemuda itu tertawa terbahak-bahak. King Ruo, apakah kamu pikir kami dapat ditindas? Sungguh naif, ucap pemimpin kelompok sambil meraih pisau tersebut dan menghancurkannya, namun gagal. King Ruo, kamu salah tempat. Ini adalah kota Gulu, kota yang berada di bawah perlindungan klan Yin. Apakah kamu tahu maksudnya? Sambil mengarahkan pandangannya pada Jin Kong. Tuan muda King Ruo, dilihat dari sikap dan gaya mereka yang begitu angkuh, besar kemungkinan mereka adalah klan bangsawan yang ada di kota ini, ucap Jin Kong. Sepertinya demikian, ucap King Ruo sambil melepaskan tembakan cakram emas dan menyegel ruangan itu, membuat kelima pemuda tersebut begitu terkejut. Ini cakram emas kuno, menatap King Ruo dengan heran. Selain memiliki darah petir kuno, Tuan muda King Ruo juga memiliki darah murni kuno Shen Guo Shiling. Oh, aku hampir lupa, dia adalah cucu yang abadi Shen Guo Shi Xiong Mao Tian, ucap Jin Kong. Membuat lutut kelima pemuda itu bergetar. Tuan, dalam hitungan ketiga, jika kalian tidak mengeluarkan minuman yang telah kalian minum sebelumnya, maka aku akan menghancurkan klan kalian, bahkan kota ini tanpa sisa. 1, ucapnya mulai menghitung. Para pemuda tersebut yang sebelumnya merasa memiliki kekuatan dukungan, kini benar-benar telah kehilangan harapan. Mengeluarkan minuman dari tubuh kita, bagaimana caranya? Bukankah ini sama saja dengan bunuh diri, ucap para pemuda itu membatin panik. Dengan latar belakang yang dimilikinya, bahkan klan Yin pun tidak mungkin akan mau berurusan dengannya, ucap seorang pemuda dengan wajah pucat pasi. 2, ucap King Ruo yang kembali menghitung. Tidak ada pilihan, ucap pemimpin kelompok yang tiba-tiba terduduk pasrah, sambil menatap pisau hitam yang ada di tangannya. Tuan muda, mohon lepaskan klan Hong, ucapnya pelan lalu menggorok lehernya. Dengan kondisi tubuh yang tidak menggunakan kekuatan, sosok yang sudah berada di tingkat 5 semi-abadi itu roboh bersimbah darah, lalu tewas di hadapan King Ruo dan rombongannya. Kamu, ucap King Ruo menatap pemuda lainnya, dengan tatapan tajam. Tuan, ini, jangan sampai aku yang melakukannya, dengan tatapan tajam. Keempat pemuda yang tersisa hanya bisa menggelengkan kepala, lalu satu persatu dari mereka bunuh diri di hadapan King Ruo. Hingga ruangan itu menjadi senyap. Sus, kelima mayat tersebut terhisap ke dalam cincin penyimpanan. Tidak lama kemudian, King Ruo lalu melepaskan api putih, membakar semua sisa darah yang mengenai lantai tersebut. Hitung-hitung membersihkan sampah kota Gulu, ucapnya santai, membuat Jin Kong berada di sini hanya tersenyum kecut. Shen Guo Shi King benar-benar tanpa ampun, batinnya. Setelah membereskan sisa kekacauan di dalam ruangan itu, King Ruo lalu ingin memulai pembicaraan, namun belum sempat King Ruo berbicara, tiba-tiba 5 aura yang berbeda mendekati ruangan itu. Pelayan, Tuan, berbicara dari balik pintu. Masuk, ucap King Ruo dengan ramah. Tidak lama kemudian, 5 pelayan memasuki ruangan. Tuan, minumannya. Menatap King Ruo dengan ragu. King Ruo menganggukkan kepala. Mereka yang menginginkan minuman ini telah pergi, tapi tidak apa, tinggalkan saja, ucapnya santai. Baik Tuan muda, lalu menatap botol minuman itu di atas meja. Totalnya 12.500.000 Tuan, ucap pelayan tersebut dengan hormat. Baiklah, jawab King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan pada gadis pelayan tersebut. Terima kasih Tuan, lalu meninggalkan ruangan. Setelah para pelayan itu pergi, King Ruo lalu menyimpan semua minuman tersebut ke dalam cincin penyimpanannya, dan mengeluarkan 4 botol minuman lainnya. Ketua, ucapnya sambil menuangkan minuman racikannya, lalu memberikannya pada Jin Kong. Terima kasih Tuan muda, sambil meraih minuman itu dan menyesapnya dengan santai. Benar-benar minuman yang sangat nikmat batinnya. Ketua, bagaimana dengan persiapan pasukan?
Tanya King Ruo memulai perbincangan santai mereka. Untuk saat ini, aku sudah menyiapkan 50.000 pasukan yang terdiri dari 30.000 kultivator semi-abadi tingkat 3 hingga tingkat 4. 10.000 kultivator semi-abadi tingkat 5, 5.000 di tingkat 6, dan 5.000 di tingkat 7, jawab Jin Kong menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Benar-benar klan yang sangat kuat, batinnya sambil menyesap minumannya dengan santai. Tuan muda bagaimana? Aku rasa itu sudah cukup. Hanya saja kita perlu membuat pasukan cadangan yang lebih kuat, karena jujur saja saat aku berada di perbatasan utara, orang-orang dari klan Yin ini sering menggunakan teknik terlarang Yin dan itu benar-benar merepotkan, ucap King Ruo. Jin Kong menganggukkan kepalanya. Yang ditakutkan dari klan Yin adalah teknik terlarang tersebut, karena dapat meningkatkan kekuatan mereka berlipat ganda dalam waktu singkat, ucap Jin Kong dengan serius. Lalu apa rencana Tuan Muda mengenai hal itu, Ketua? Tujuanku mengundang Anda untuk datang ke kota Gulu adalah untuk membahas masalah tersebut, serta kerjasama kita dengan Kaisar Yuan Sui. Maksud Tuan Muda? Tanya Jin Kong. Ketua, Gunung Langit Yin saat ini telah membuat batasan mengenai kawasan terlarang, dan itu artinya kita tidak dapat menempatkan pasukan kita di sembarang tempat, jawab King Ruo. Apakah maksud Tuan Muda ingin menggunakan kota ini? Tanya Jin Kong dengan serius. Benar, kota Gulu adalah tempat yang sangat strategis. Selain sebagai kota paling dekat dengan Gunung Langit Yin, kota Gulu memiliki pertahanan yang kuat, ucap King Ruo menjelaskan. Tapi Tuan Muda, kota ini adalah kota yang berada di bawah perlindungan klan Yin. Masalah itulah yang akan kita bahas malam ini. Baru saja King Ruo selesai berbicara, tiba-tiba cincin penyimpanannya bergetar. Dengan tenang King Ruo lalu memeriksa pesan jiwa tersebut. Ketua, pertemuan akan segera dimulai, ucap King Ruo. Maksud Tuan Muda, aku telah meminta Putri Yuan Liu mengatur pertemuan dengan Kaisar Yuan Sui serta semua patriark klan yang masih setia pada klan Yuan dan kota Gulu, jawab King Ruo. Baik, ucap Jin Kong dengan penuh semangat. Baiklah, mari kita temui mereka, ucap King Ruo sambil berdiri dari kursinya. Lalu meraih botol minuman yang telah dibuka. Lalu memberikan 3 botol lainnya pada Jin Kong. Terima kasih Tuan Muda. Dengan penuh semangat, lalu bergerak meninggalkan ruangan itu. Aula Istana Terlarang. Di dalam ruangan itu, telah berkumpul puluhan ketua dan belasan para pemimpin organisasi rahasia yang mendukung penuh kepemimpinan klan Yuan. Di kursi utama, duduk Yuan Sui dengan tenang sambil menikmati minuman yang telah disuguhkan oleh para pelayan yang siap sedia melayaninya. Tidak lama kemudian, Lu Dan memasuki ruangan. Jenderal, di mana Tuan King Ruo? Tanya Yuan Liu, berbicara melalui telepati. Sebentar lagi Putri. Mereka akan menyusul, jawab Lu Dan dengan hormat. Baik, ucap Yuan Liu sambil meminta ketua dan tamu yang datang untuk bersabar, sambil meminta para pelayan untuk melayani mereka dengan baik. Di dalam ruangan itu, sambil menunggu undangan yang belum datang, para ketua dan pemimpin kelompok rahasia itu berbincang-bincang santai, terutama mendiskusikan perihal undangan tersebut. Tidak lama kemudian, King Ruo dan rombongan memasuki ruangan. Kedatangannya di tempat itu langsung disambut oleh Yuan Liu dan para jenderal yang mengenalnya dengan hormat. Tuan Muda, selamat datang, mari, ucap Yuan Liu dengan hormat. Yang mulia Kaisar, Tuan Putri, maaf, membuat Anda menunggu. Sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tuan Muda, kami juga sedang menunggu undangan yang lainnya, ucap Yuan Liu sambil mengarahkan King Ruo menempati kursi kehormatan. Patriark, ucap King Ruo sambil membawa Jin Kong duduk bersamanya, membuat Yuan Liu begitu terkejut. Tuan Muda, dia, ucap Yuan Liu berbicara pada King Ruo melalui telepati. Putri, dia adalah tamu kehormatanku, ucap King Ruo menjelaskan. Baik Tuan Muda, ucapnya dengan hormat. Setelah King Ruo dan Jin Kong menempati kursinya, beberapa pelayan langsung melayani King Ruo dan Jin Kong dengan hormat. Tuan Muda, kita masih menunggu beberapa undangan lainnya, ucapnya menjelaskan sambil mempersilahkan minuman yang telah disuguhkan oleh para pelayan tersebut. Ketua,
Tidak satupun dari para tamu ini mengenal Anda, ucap King Ruo berbicara melalui telepati. Dilihat dari reaksi mereka, sepertinya memang demikian, ucap Jin Kong pelan, sambil memeriksa semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Sambil berbincang-bincang santai, King Ruo dengan tenang memeriksa semua orang yang ada di dalam ruangan itu, termasuk sosok Yuan Liu yang terlihat sedang berusaha menyelidiki kekuatan King Ruo dan Jin Kong. Tidak lama kemudian, 3 sosok lainnya memasuki ruangan, lalu menempati kursi yang tersedia. Tiba-tiba Yuan Liu berdiri dari kursinya, mengedarkan pandangannya, menatap semua orang di dalam ruangan itu dengan ramah. Ketua dan saudara sekalian, tamu kita telah datang, mari kita mulai pertemuan ini. Tuan muda, silakan, ucap Yuan Liu. Mempersilakan King Ruo dengan hormat. Terima kasih putri. Sambil berdiri dari kursinya. Yang mulia, para ketua dan saudara sekalian, aku King Ruo. Hadir bersamaku, Ketua Jin Kong, ucapnya memperkenalkan diri dan sosok Jin Kong yang langsung membuat ruangan itu menjadi gaduh. Bahkan membuat Mai Xian dan Mai Chao yang ada di belakang King Ruo langsung berdiri. Penguasa, sepertinya mereka menolak kehadiran kita, ucap Mai Chao, yang tampak mulai kesal, terlebih lagi oleh tindakan Yuan Sui yang langsung berdiri dari kursinya. Liu jadi tamu yang kamu maksud itu adalah orang dari klan King. Dengan wajah kesal membuat ruangan semakin gaduh. Ayahanda, Patriark dan saudara sekalian, mohon tetap tenang. Biarkan Tuan Muda King Ruo bicara. Jangan cepat mengambil kesimpulan, ucap Yuan Liu menenangkan semua orang, yang bahkan tidak digubris oleh mereka. Di hadapan mereka, King Ruo dan Jin Kong duduk dengan tenang. Tuan Muda, biar aku saja yang berbicara, ucap Jin Kong yang tiba-tiba mengubah tampilannya yang sebelumnya dengan rambut hitam tergerai, kini menjadi putih berkilau, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Ternyata Ketua Jin Kong telah menjadi yang abadi, ucap semua orang membatin, menatap sosok ketua klan Jin yang kini tampak begitu mendominasi. Tiba-tiba Jin Kong berdiri, menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Yang mulia, dan saudara semuanya. Di sini aku hadir sebagai orang yang berdiri di belakang Tuan Muda King Ruo. Sebelumnya aku telah diperkenalkan oleh Tuan Muda, dan kini giliranku. Sama seperti saudara, sebelumnya aku juga tertipu oleh nama itu, namun Tuan Muda King Ruo hadir dengan identitasnya sebagai penguasa muda hutan gelap. Perlu yang mulia dan saudara sekalian ketahui, dia adalah cucu dari yang abadi Sen Guoshi Xiong Maotian, ucap Jin Kong menjelaskan. Membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu tampak begitu terkejut dan saling berpandangan. Benarkah? Tapi mengapa dia menggunakan nama klan King, ucap mereka ragu, bahkan Yuan Sui juga tampak tidak mempercayai hal itu. Tuan Muda, ucap Jin Kong, meminta King Ruo menunjukkan identitasnya, namun King Ruo menggelengkan kepalanya dan menolak. Tuan Muda, ada apa? Tanya Jin Kong dengan heran, membuat mereka yang ada di dalam ruangan itu meragukan identitasnya. Penjelasan dari sosok abadi saja tidak mereka percaya, lalu untuk apa aku melakukannya? Dan itu sama saja mereka menganggap kata-kata Anda adalah sebuah candaan. Dengan tatapan dingin, membuat ruangan yang sebelumnya gaduh, kini menjadi senyap. Di sisi lain, Yuan Liu dan para jenderal kepercayaannya tampak kebingungan, karena King Ruo mulai tersinggung dan tidak ramah. Kami tidak meminta, tetapi kami diminta. Kedatangan kami berdua ke tempat ini adalah untuk memenuhi undangan Putri Yuan Liu yang memohon padaku secara langsung, bahkan berlutut dan memohon padaku, dan aku memahaminya bahwa Putri Yuan Liu benar-benar membutuhkan pertolongan, namun kalian menolak, itu berarti kalian tidak membutuhkan pertolongan, ucapnya sambil berdiri dari kursinya. Tuan Muda King Ruo, ucap Yuan Liu dengan wajah memohon. Tuan Putri, yang peduli dengan kota ini hanya Anda sendiri, dan itu tidak akan bisa mengubah apapun. Sampai kapanpun kota ini tidak akan pernah bisa lepas dari cengkraman klan Yin, ucap King Ruo mengibaskan lengan bajunya, meninggalkan ruangan itu. Ketua, ucap King Ruo membawa Jin Kong meninggalkan ruangan itu.
Baik Tuan Muda, ucapnya dengan hormat, lalu bergerak menyusul King Ruo yang dikawal oleh Mai Xian dan Mai Chao. Dengan santai, keempat sosok itu lalu bergerak meninggalkan ruangan itu dengan tenang, tanpa menoleh sedikitpun. Jika dipahami secara sepintas, Tuan Muda King Ruo adalah orang yang benar-benar pemarah, namun jika dilihat dari sudut pandang seorang pemimpin, Tuan Muda King Ruo adalah orang yang bijaksana. Kemampuannya memilah hal penting dengan hal yang tidak terlalu prinsip benar-benar luar biasa, namun kadang disalahpahami. Apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Tuan Muda King Ruo? Jin Kong membatin, sambil terus bergerak mengikuti King Ruo dengan tenang. Tuan Muda, apakah kita akan langsung pergi? Tanya Jin Kong berbicara melalui telepati, setelah mereka keluar dari istana terlarang itu. Sepertinya tidak, jawab King Ruo santai. Maksud Tuan Muda? Tanya Jin Kong dengan heran. Karena mereka akan memohon, dan meminta kita untuk kembali, jawabnya sambil terus berjalan dengan santai. Jin Kong yang ingin bertanya segera mengurungkan niatnya. Tuan Muda King Ruo pasti memiliki rencana, batinnya sambil terus bergerak mengikuti King Ruo. Di dalam aula istana, setelah King Ruo dan rombongannya pergi, tempat itu menjadi gaduh kembali. Benar-benar keterlaluan, ucap Yuan Liu dengan kesal. Tidak hanya itu, tiba-tiba Ludan bersama rombongannya, Sui Gong, Sui Yen, Xiao Rong dan San Ye meletakkan lencana emas Jenderal Kekaisaran. Apa yang telah kalian lakukan? Ucap Yuan Liu dengan sedih. Putri, mari kita tinggalkan kota ini. Perjuangan Anda hingga merendahkan diri dengan berlutut dan memohon di hadapan Tuan Muda King Ruo, benar-benar tidak ada gunanya. Semua orang yang ada di dalam ruangan ini memegang hal yang menurut mereka sangat prinsip. Tetapi buta dengan kenyataan bahwa mereka adalah boneka bernyawa yang ditindas oleh klan Yin. Ucap Ludan dengan serius, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Jenderal benar. Bahkan jika Tuan Muda King Ruo menggunakan nama klan Ling, klan King dan klan Xiong Mao, hasilnya akan tetap sama. Orang-orang di dalam ruangan ini tidak akan pernah memahami arti dari kesempatan, ucap Yuan Liu dengan tatapan menerawang, lalu berdiri dari kursinya. Ayahanda, kali ini aku benar-benar pergi, lalu berlutut di hadapan Yuan Sui yang terdiam, lalu berdiri pergi. Setelah Yuan Liu beserta para jenderalnya pergi, Yuan Sui masih terdiam di tempatnya, mencoba memahami rentetan peristiwa yang baru saja berlalu. Seorang gadis yang naif, dan seorang pemuda yang pemarah, ucapnya pelan sambil menggelengkan kepala, lalu menatap para patriark klan serta pemimpin organisasi rahasia yang ada di dalam ruangan itu dengan wajah masam. Yang mulia, izin berbicara, ucap seorang pria parubaya yang merupakan seorang patriark klan. Patriark Beijing, bicaralah, ucap Yuan Liu dengan tenang. Ini mengenai Tuan Muda King Ruo. Menurutku apa yang disampaikan oleh Jenderal Lu dan memang benar. Kita terlalu memandang sebuah prinsip, tapi lupa pada kenyataan bahwa seharusnya kita sudah dapat melanggar aturan itu, karena kondisi kita bukan untuk berdamai, melainkan untuk berperang. Yang mulia, menurutku ini adalah kesempatan yang baik untuk kita membahas rencana ke depan mengenai kesiapan kita menghadapi klan Yin, yang semakin hari semakin meningkatkan tekanannya. Apakah itu berarti Patriark setuju jika kita bekerja sama dengan King Ruo yang mengaku sebagai Tuan Muda Hutan Gelap itu? Tanya Yuan Sui. Dari awal aku memang setuju, bahkan aku juga tidak meragukannya, jawab Beijing. Mengapa bisa demikian? Di antara kita, siapa yang tidak pernah mendengar nama King dengan sepak terjangnya, dan seorang Jin Kong? Tanya Beijing dengan wajah serius. Ketua Beijing benar, hanya orang bodoh yang berani menggunakan nama King di kawasan gerbang es hitam bahkan berani mengaku sebagai Tuan Muda Hutan Gelap. Selain dia sudah tahu resikonya, dia juga tidak akan bermain-main dengan nyawanya. Selain itu, Jin Kong yang sudah berada di tingkat abadi, tidak akan pernah bersikap lunak pada orang lain, tetapi tidak pada sosok King Ruo ini, seorang ketua menanggapi. Ketua Nancheng benar. Dari tutur dan sikapnya, tampak Jin Kong sangat menghormati sosok King Ruo ini,
ucap Bei Xing dengan serius, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Itu berarti ketua yakin dia adalah tuan muda hutan gelap dan patriark klan Jin itu. Tanya Yuan Sui sekali lagi dengan wajah serius. Aku sangat yakin, jawab Bei Xing dengan serius. Lalu bagaimana pendapat ketua yang lain? Tanya Yuan Sui. Yang mulia, aku memang tidak memiliki alasan untuk dapat mempercayai sosok itu, apalagi dengan bantuannya. Yang pasti saat ini, kita sudah tidak memiliki waktu, apalagi untuk mempersiapkan pasukan dan lain sebagainya. Klan Yin semakin kacau, dan kita merasakan imbasnya. Jika kita tidak mulai dari sekarang kapan lagi, mumpung kita masih memiliki sedikit kekuatan untuk melakukan perlawanan, ucap ketua yang lain menanggapi. Yuan Sui terdiam, menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan serius. Apakah itu berarti kita sudah siap dengan resikonya? Yang mulia, pada akhirnya kita akan tetap melakukan perlawanan, ucap Bei Xing. Lalu apakah kita akan bekerja sama dengan bocah itu? Tanya Yuan Sui. Aku rasa itu tidak buruk, jawab Bei Xing, membuat ruangan itu kembali hening. Tapi aku tidak menyukai sikapnya, ucap ketua lain berbicara. Aku justru menyukainya, tindakannya. Mengajarkan kita bagaimana cara melihat hal-hal yang lebih inti dari sebuah permasalahan yang ada. Selain itu, kehadirannya juga mengajarkan kita agar dapat menilai dan mengambil kesimpulan setelah kita mempelajari masalah itu dengan jelas, ucap Bei Xing dengan hormat. Yang mulia, kita benar-benar memerlukan bantuannya, ucap Nan Cheng dengan serius. Mengapa demikian? Karena aku yakin, dia tidak membual, jawabnya dengan serius, membuat ruangan itu kembali hening. Jika demikian, beri aku satu alasan mengapa aku harus memanggilnya kembali dan bekerja sama dengan mereka, ucap Yuan Sui dengan serius, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu merasa heran, karena Yuan Sui begitu keras menolak keberadaan King Ruo tersebut. Yang mulia, kehadiran Jin Kong sebagai sosok yang abadi, adalah dukungan terkuat kita, ucap Bei Xing. Itulah hal yang sangat aku takutkan. Aku tidak ingin setelah keluar dari mulut buaya, kita memasuki mulut singa, ucapnya dengan serius, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Tiba-tiba Bei Xing menggelengkan kepalanya. Yang mulia, saat ini kita berbicara tentang kesempatan dan peluang. Bukankah selama ini kita memang berharap singa tersebut dapat menghancurkan buaya yang selama ini menindas kita? Lagi pula jika Jin Kong benar-benar ingin berbuat jahat, bukankah dari awal dia sudah dapat melakukannya? Ketua Bei Xing benar, ucap seorang ketua menanggapi, sambil membicarakan masalah terus dengan serius. Di tempat lain, King Ruo dan rombongan terus bergerak meninggalkan kawasan istana kediaman Yuan Liu. Tuan muda, sepertinya mereka benar-benar tidak akan memanggil kita, ucap Jin Kong. King Ruo tersenyum santai. Ketua, dengan situasi yang mereka hadapi saat ini, sulit bagi mereka untuk bekerja sama dengan orang lain. Apalagi kehadiran Anda sebagai musuh klan Yin. Aku rasa mungkin saat ini mereka sedang melakukan perdebatan panas mengenai kehadiran Anda, ucap King Ruo sambil terus melangkahkan kakinya dengan santai. Mungkin saja, ucap Jin Kong sambil berbincang-bincang santai. Pada saat terus bergerak meninggalkan kawasan istana itu, tiba-tiba King Ruo dan rombongannya merasakan kehadiran beberapa aura bergerak mendekati mereka. Penguasa, ucap Mai Xian dan Mai Chao. Tenanglah, ucap King Ruo meminta mereka untuk tetap bersikap santai. Tidak lama kemudian, Yuan Liu, bersama para jenderal kepercayaannya, tiba di tempat itu. Tuan muda, ketua, ucap Yuan Liu dengan hormat. Tuan putri, ada apa? Tanya King Ruo. Tuan muda, ketua, aku mohon pengampunan Anda atas sikap para pemimpin klan serta ayahanda, ucapnya hendak berlutut namun dengan segera dihentikan oleh King Ruo. Putri, kami berdua secara pribadi memahami hal itu, karena tidak mudah bagi mereka untuk percaya pada orang lain begitu saja, jadi tenanglah, ucap King Ruo dengan ramah, membuat Yuan Liu dan rombongannya merasa tenang. Terima kasih Tuan muda. Menangkupkan tangannya dengan hormat,
sambil menanyakan rencana King Ruo dan Jin Kong. Tuan Putri, kami akan melanjutkan perjalanan dan meninggalkan kota ini, jawab King Ruo. Baik Tuan Muda, namun sebelum itu, sebaiknya Tuan berdua beristirahat terlebih dahulu, ucapnya menawarkan markas rahasia mereka yang ada di luar kawasan istana. Aku rasa itu ide yang baik, jawab King Ruo. Baik, mari Tuan, ucap Yuan Liu, lalu membawa King Ruo dan rombongannya bergerak meninggalkan tempat itu. Pada saat mereka akan melangkahkan kaki meninggalkan tempat itu, tiba-tiba beberapa aura bergerak mendekati mereka dengan cepat. Sus, sus. 5 murid klan Yin yang berada di dalam kawasan istana tersebut muncul di depan mereka. Jin Kong, ternyata nyalimu besar juga, ucap sosok itu dengan tatapan dingin dengan sikap mendominasi. Hanya kultivator semi-abadi tingkat 7. Kalian benar-benar pemberani, ucap King Ruo sambil melepaskan segel mantra formasi cakram langit Ling yang langsung menyegel kawasan itu. Kamu, ucap kelima sosok itu tanpa sadar bergerak mundur, menatap King Ruo dengan tajam. Mai Xian, Mai Chao, ucap King Ruo dengan tenang meminta kedua pelayannya itu menghajar kelima sosok tersebut. Baik penguasa, jawab Mai Xian dan Mai Chao yang langsung bergerak seperti kilatan cahaya dan menyerang kelima pemuda tersebut. Duar, duar. Ledakan keras bergema menggetarkan kawasan itu dengan sosok kelima murid klan Yin yang terlempar ke berbagai arah. Semi-abadi tingkat 9 tahap puncak, ucap Lu dan berbicara pada Yuan Liu dan rombongannya melalui telepati. Benar, sebelumnya aku memang sudah menduga, karena tidak mungkin penguasa hutan gelap membiarkan tuan muda mereka pergi tanpa pengawalan, ucap Yuan Liu menanggapi. Dalam waktu singkat, kelima murid klan Yin itu terkapar di atas tanah dengan kehilangan kultivasi. Ah, uye, rintihnya dengan tubuh bersimbah darah. Sus, sus. Mai Xian dan Mai Chao bergerak menghampiri King Ruo lalu menyerahkan cincin penyimpanan murid klan Yin yang telah mereka ambil. Penguasa, ucapnya. Terima kasih, ucap King Ruo sambil meraih cincin penyimpanan tersebut. Di belakang King Ruo, Sui Gong dan rombongannya terdiam dengan wajah pucat pasi, bahkan Yuan Liu tampak begitu gelisah. Putri, Jenderal, ada apa? Tanya King Ruo dengan heran. Tuan muda, apakah ini? Menatap kelima murid klan Yin yang merintih kesakitan dengan tubuh bersimbah darah tersebut dengan khawatir. King Ruo menganggukkan kepalanya, memahami maksud Yuan Liu. Putri, Jenderal, tenanglah. Lalu bergerak menghampiri kelima murid klan Yin tersebut. Sus. Cakram emas muncul dari ujung jarinya yang langsung membentuk bola emas kecil, lalu mengurung kelima pemuda tersebut. Sus, sus, bola emas itu lenyap dari pandangan semua orang. Semuanya sudah aman, ucap King Ruo sambil bergerak mendekati Yuan Liu dan rombongannya. Tapi tuan muda, ucap Yuan Liu dengan ragu. Tenanglah, ini akan baik-baik saja. Yang menjadi masalah jika mereka terbunuh di tempat ini, ucap King Ruo dengan santai. Walaupun demikian, Yuan Liu dan rombongannya masih tampak begitu khawatir. Tapi tuan muda, ucap Ludan yang masih belum memahami maksud King Ruo. Jenderal, aku akan meminta pelayanku membunuhnya di tempat lain, ucap King Ruo menjelaskan. Baik tuan muda, aku mengerti, ucap Ludan yang masih belum merasa tenang. Tenanglah, ini akan baik-baik saja, ucap King Ruo dengan santai. Sus, kubah emas transparan yang menutup kawasan tersebut lenyap. Pada saat mereka akan bergerak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba dua aura lainnya bergerak mendekati mereka. Sus, sosok Bei Xing dan Jenderal Kepercayaan Yuan Sui muncul di tempat itu, menatap King Ruo dan semua orang yang ada di tempat itu dengan heran. Putri, Tuan Muda King Ruo, Ketua Jin Kong, ucap Bei Xing sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Liu apakah telah terjadi sesuatu? Tanya sosok jenderal yang berada di sisi Bei Xing dengan heran, sambil mengedarkan pandangannya memeriksa tempat itu dengan seksama. Paman Ding, apakah ada hal aneh di tempat ini? Tanya Yuan Liu. Yuan Ding yang telah memeriksa tempat itu menggelengkan kepalanya.
Aku hanya merasa heran, karena ternyata kalian masih berada di kawasan ini, ucapnya menjelaskan. Yuan Liu menganggukkan kepalanya dan memahami maksud Yuan Ding. Dengan waktu yang telah mereka lewati, seharusnya mereka memang sudah berada di luar kawasan istana tersebut. Ketua Beiming, Paman Ding, ada apa? Tanya Yuan Liu menanyakan tujuan kedua sosok itu dengan penasaran. Putri, Yang Mulia memanggil kalian semua, jawab Bei Xing dengan hormat. Memanggil kami? Tanya Yuan Liu dengan wajah serius. Benar Putri, Yang Mulia Kaisar ingin melanjutkan pembicaraan serius ini, jawab Bei Xing. Yuan Liu terdiam, sambil mengarahkan pandangannya pada King Ruo dan Jin Kong yang terlihat tanpa reaksi. Tuan Muda, Ketua ucapnya dengan ragu. King Ruo dan Jin Kong saling menggelengkan kepala, membuat Yuan Liu dan rombongannya terdiam. Tapi Tuan Muda, ucapnya ragu. Kaisar tidak serius. Silakan Putri dan yang lainnya kembali, kami akan melanjutkan perjalanan, ucap King Ruo dengan ramah. Tuan Muda, ucap Yuan Liu, yang langsung dihentikan oleh Bei Xing. Putri, Tuan Muda King Ruo benar. Bahkan tindakan kami ini tidak ubahnya adalah penghinaan. Dari segi kekuatan dan kekuasaan mereka berdua, menaklukkan Gunung Langit Yin bukanlah hal yang sulit, lalu untuk apa mereka memenuhi panggilan dari seorang kaisar? Berbicara pada Yuan Liu melalui telepati. Baik Ketua, aku mengerti, ucap Yuan Liu menanggapi. Tuan Muda, mohon untuk tidak meninggalkan kota Gulu, ucap Yuan Liu, lalu bergerak membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Sus. Sosoknya lenyap dari tempat itu meninggalkan Yuan Ding dan Bei Xing yang tampak serba salah. Jenderal, Ketua, apakah ada yang ingin dibicarakan? Tanya King Ruo dengan santai, membuat kedua sosok itu semakin serba salah tingkah. Ingin menahan King Ruo tetapi mereka merasa tidak pantas, namun mereka juga tidak ingin King Ruo dan Jin Kong pergi begitu saja. Tuan Muda, mengenai alasan Anda yang ingin membantu kota Gulu, mohon penjelasannya, ucap Bei Xing yang akhirnya memiliki cara untuk menahan King Ruo. Walaupun dengan cara yang tidak pantas. Alasannya sederhana saja, karena aku menginginkan bejana langit Yuan yang kalian miliki, jawabnya dengan santai, membuat Bei Xing dan Yuan Ding tampak begitu terkejut. Apakah karena hal itu? Tanya Yuan Ding dengan heran. Tentu saja, tanpa kerjasama dengan kota ini, kami akan tetap menyerang Gunung Langit Yin, namun jika tidak ada kerjasama atau keterlibatan kalian, tentu saja aku akan menghancurkan kota ini, jawab King Ruo menjelaskan membuat lutut Yuan Ding dan Bei Xing bergetar. Jadi kedatangan Tuan Muda dan Ketua ke kota ini sebelumnya? Tanya Bei Xing dengan penasaran. Mengawasi kota ini, dan bersantai sebelum melakukan penyerangan, jawab King Ruo dengan santai, membuat kedua sosok itu terdiam mematung. Ketua, ternyata mereka ingin melakukan penyerangan di Gunung Langit Yin, ucap Yuan Ding berbicara pada Bei Xing dengan serius. Untung saja Tuan Putri mengenal mereka, jika tidak kota Gulu akan menjadi reruntuhan, ucap Bei Xing dengan serius. Ketua, apa yang harus kita lakukan? Tanya Yuan Ding. Menahan mereka hingga Yang Mulia Kaisar tiba, jawab Bei Xing dengan serius. Pada saat King Ruo dan Jin Kong hendak bergerak meninggalkan tempat itu, Yuan Sui dan Yuan Liu tiba di tempat itu. Tuan Muda, Ketua, ucap Yuan Sui mencoba bersikap ramah yang hanya ditanggapi oleh King Ruo dan Jin Kong dengan menganggukkan kepalanya. Tuan Muda, Ketua, aku secara pribadi serta mewakili para tetua yang ada di dalam istana sebelumnya meminta maaf atas sikap kami yang kurang pantas, ucapnya bersikap ramah. Di hadapannya, kembali King Ruo dan Jin Kong hanya menganggukkan kepalanya. Membuat Yuan Sui mulai kesal. Yang Mulia, mohon untuk tetap tenang, segera sampaikan tujuan kedatangan Anda, ucap Bei Xing berbicara melalui telepati mengingatkan Yuan Sui. Tapi mereka, ucapnya dengan kesal. Yang Mulia, lakukan saja, ucap Bei Xing memohon. Tuan Muda, Ketua, aku mewakili para ketua pilar kota Gulu, mengundang Tuan berdua kembali ke Istana Terlarang. Untuk melakukan pembicaraan yang tertunda sebelumnya,
ucap Yuan Sui menjelaskan tujuan kedatangannya. Melakukan pembicaraan yang tertunda. Yang mulia, kerjasama pertama kami dengan Putri Yuan Liu dan Kota Gulu telah selesai setelah kami pergi dari ruangan sebelumnya, ucap King Ruo dengan tegas. Di sisinya, Jin Kong, Mai Xian dan Mai Chao hanya diam, melihat wajah Yuan Sui yang terlihat hampir meledak marah. Yang mulia, mohon untuk tetap tenang. Kota Gulu masih aman karena perjanjian kerjasama mereka dengan Tuan Putri sebelumnya. Jika tidak, mungkin mereka sudah menyerang kota ini, ucap Bei Xing berbicara melalui telepati. Maksud ketua. Mereka berdua telah bersiap untuk menyerang Gunung Langit Yin, termasuk kota-kota di sekitarnya, jawab Bei Xing menjelaskan. Apakah kota Gulu juga menjadi target mereka? Tanya Yuan Sui yang kini merasa ngeri. Benar Yang Mulia. Yang Mulia, klan Yin menindas dengan perlahan, tetapi serangan mereka akan menghancurkan segalanya, ucap Yuan Ding mengingatkan Yuan Sui agar menurunkan egonya. Yang Mulia, sebelumnya kita memang telah bekerja sama, namun tindakan kita yang menolak identitasnya, membuat kita kini harus bernegosiasi dengan mereka. Sebelumnya Tuan Putri telah memohon, kini giliran kita, ucap Bei Xing dengan suara merendah. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.